Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Konferensi Asia Afrika, KAA, yang diselenggarakan pada 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, adalah momen bersejarah yang bertujuan memperkuat kerjasama ekonomi dan kebudayaan antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga menjadi platform penting untuk menentang kolonialisme dan neokolonialisme, terutama dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, serta negara-negara imperialis lainnya. Inisiatif besar ini, yang diusung oleh Presiden Soekarno, menandai sebuah titik balik dalam hubungan internasional, dengan mendorong solidaritas negara-negara yang baru merdeka dan sedang berjuang melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan kolonial. Namun, jalan untuk mewujudkan konferensi ini tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan pandangan di antara peserta, terutama terkait kehadiran delegasi China yang dipimpin oleh Perdana Menteri Zhou Enlai. Sebagian peserta KAA 1955 menentang kehadiran China karena khawatir negara tersebut akan menyebarkan pengaruh komunisme. Kekhawatiran ini, terutama dari beberapa negara peserta, berkaitan dengan ketakutan akan infiltrasi ideologi komunis yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas internal negara-negara yang baru merdeka. Namun, tokoh-tokoh penting seperti Jawaharlal Nehru dari India dan UNO dari Burma membela kehadiran China dengan argumen bahwa komunisme di Asia memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan komunisme Barat. Menurut mereka, komunisme di Asia lebih dipengaruhi oleh tradisi kebudayaan dan nilai-nilai kebatinan Asia, daripada ideologi materialistik yang berkembang di Eropa. Keberadaan delegasi China di KAA juga menambah dinamika tersendiri. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah Amankuli Wochengmu, seorang mahasiswi Uighur yang ikut dalam rombongan delegasi. Sosoknya begitu memikat banyak orang, termasuk wartawan Mahbub Junaidi. Mahbub, yang juga aktif di Nahdlatul Ulama, NU, mengingat sosok Amankuli sebagai seorang perempuan berparas menawan, dengan rambut panjang yang dikepang dan memakai gaun berwarna kulit harimau Bengali. Pesona Amankuli bahkan membuat banyak orang di Bandung terkesima, dan Mahbub mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadapnya. Pengalaman unik ini menunjukkan bagaimana KAA, selain sebagai ajang politik, juga menjadi pertemuan budaya yang mempererat hubungan antar manusia di luar batas ideologi. Selain membawa dampak politik dan budaya, Konferensi Asia Afrika 1955 juga membuka jalan bagi perkembangan hubungan diplomatik antara China dan negara-negara lain, terutama Arab Saudi. Salah satu berkah terbesar dari KAA bagi umat Muslim di China adalah kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sejak berdirinya Republik Rakyat China, RRC, pada 1949, hubungan diplomatik dengan Arab Saudi mengalami kebuntuan. Arab Saudi saat itu hanya mengakui Taiwan, Republik China, sebagai negara berdaulat, dan bukan RRC, sehingga warga Muslim China tidak mendapatkan kuota haji. Namun, dalam pertemuan di KAA, Perdana Menteri Zhou Enlai bersama Imam Dapuseng, seorang ulama Muslim China, bertemu dengan Pangeran Faisal dari Arab Saudi. Pertemuan ini berhasil membuka jalur bagi Muslim China untuk pertama kalinya berangkat haji setelah berdirinya RRC. Sejak pertemuan bersejarah tersebut, setiap tahunnya, RRC menerima kuota resmi untuk mengirim jamaah haji ke Mekah. Menurut Song Niu dalam artikelnya, China's Hajj Affairs Under the Perspective of National Security, langkah diplomatik ini tidak hanya menandai awal dari kerjasama keagamaan yang lebih erat antara China dan Arab Saudi, tetapi juga menunjukkan bagaimana Konferensi Asia Afrika memberikan dampak positif yang luas, termasuk dalam bidang spiritual dan agama. KAA 1955 bukan sekadar konferensi politik, melainkan juga sebuah momen penting dalam sejarah internasional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan negara-negara pesertanya, termasuk hak-hak keagamaan dan hubungan antar budaya.